Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar muatan matematika, materi penjumlahan, dan pengurangan bilangan 3 angka. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian tidak bosan mendengar suara dari Bu Guru. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang penjumlahan. Nah, penyelesaian soal penjumlahan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada dengan bantuan gambar, bersusun panjang, dan bersusun pendek. Nah, pada hari ini Bu Guru akan menjelaskan 3 cara penyelesaian soal penjumlahan dengan bantuan gambar, susun panjang, dan susun pendek. Sebelum itu, perhatikan contoh berikut ini. Alit mempunyai 136 butir kelereng, sedangkan Naura mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Jika soal cerita ada yang ditanyakan berapa jumlah, berarti ini adalah soal penjumlahan. Nah, cara yang pertama kita akan menggunakan bantuan gambar. Yang pertama, kita akan menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan bantuan gambar. Gambar yang digunakan adalah gambar kubus. Nah, pada materi bilangan, Bu Guru sudah pernah jelaskan cara menggunakan kubus. Di sini, Alit dan Naura punya jumlah kelereng yang berbeda. Kelereng Alit ada 136, sedangkan kelereng Naura ada 127. Yang pertama kita letakkan ke dalam kotak-kotak bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Jadi 136 kelereng alit, 100-nya diletakkan pada bilik ratusan, 30-nya pada puluhan, dan 6-nya pada satuan. Selanjutnya, kelereng milik Naura, 100-nya diletakkan pada kubus ratusan, 20-nya pada bilik puluhan, dan 7-nya ada pada bilik satuan. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pas ya. Kemudian kita jumlahkan. Selalu dijumlahkan dari kanan ke kiri ya. Jadi dari puluhan dulu yang dihitung. 6 ditambah 7 ada berapa? 13 ya. Jadi angka 3 ditulis di sini. Nah, kemudian simpan 1. Satunya itu karena 13 berarti 1 dan 3. 1 itu termasuk puluhan. Sehingga disimpannya di puluhan ya. Nah, kemudian 30 tambah 20. Tetapi ditambahkan juga dari hasil perhitungan satuan tadi. Sehingga 30 tambah 20 yaitu 30 tambah 30 ya. Yaitu 60. Selanjutnya ratusannya dijumlahkan. 100 ditambah 100, 200. Sehingga kalau digabungkan 200 tambah 60 tambah 3 yaitu 263. Jadi kelereng milik Alit dan Naura berjumlah 263. Yang kedua, kita akan menggunakan cara bersusun panjang. Jadi yang pertama, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. 136 kalau dibentuk panjang itu jadi 100 tambah 30 tambah 6. Kalau bilangan kelereng Naura 127. 100 tambah 20 tambah 7. Kita jumlahkan selalu dari satuan. 6 tambah 7 yaitu 13. 20 tambah 30 di sini 50. 100 tambah 100, 200. Selanjutnya, kita pecah. Angka 13 ini berarti 3-nya merupakan satuan. Sedangkan 1, 13, 10. 10 itu milik dari puluhan ya. Sehingga nanti digabungkan dengan sesama puluhan. Jadinya 200 tambah 60 tambah 3. Jadilah 263.
Nah, yang terakhir yaitu penjumlahan menggunakan cara bersusun pendek. Di antara ketiga cara, yang paling gampang itu yaitu cara bersusun pendek ya. Jadi kalian nggak perlu lagi menyiapkan gambar kubus, kemudian melakukan susun panjang. Jadi tinggal kalian tumpuk dengan susun pendek ya. 136 tambah 127. Nah, digaris ditambah. Pertama kita hitung dulu satuannya. Jadi kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 7 yaitu 13 ya. Nah, angka 13 itu 3-nya merupakan angka satuan. Sehingga tetap diletakkan di sini. Sedangkan satunya disimpan. Karena merupakan angka puluhan. Jadi 6 tambah 7 yaitu 13. 3-nya taruh di sini, satunya disimpan. Selanjutnya yang kedua, jumlahkan puluhan. 1 tambah 3 tambah 2 yaitu 6. Dan yang terakhir yaitu jumlahkan ratusan. 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi jumlah kelereng Alit dan Naura adalah 263. Oke, sudah paham anak-anak tentang penjumlahan? Sekarang kita lanjut ke menghitung pengurangan suatu bilangan. Nah, penyelesaian soal pengurangan juga sama dengan penjumlahan. Dapat dilakukan dengan cara bantuan gambar, bersusun panjang, dan bersusun pendek. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Restu mempunyai 147 butir kelereng. Nah, kelereng Restu hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Restu? Nah, yang pertama kita akan gunakan bantuan gambar. Yang pertama yaitu penyelesaian soal pengurangan menggunakan bantuan gambar. Nah, di mana Restu memiliki kelereng sebanyak 147 kelereng. Kemudian hilang sebanyak 29. Nah, jika menggunakan bantuan gambar, kita siapkan dulu gambar kubus. Jadi 100 pada bilangan ratusan, 40 pada bilangan puluhan, dan 7 pada bilangan satuan. 147 dikurangi 29. Selalu kita mulai dari angka satuan. Nah, di sini angka satuannya ada 7. Jadi lebih kecil dibandingkan bilangan pengurangnya. Sehingga kita perlu meminjam. Meminjamnya dari angka puluhan. Jadi dari angka puluhan kita pinjam sebanyak 10. Nah, 10 ini kita letakkan pada bilangan puluhan ya. Sehingga dari angka 7 jadi 17. Dari angka 40 jadi 30. Karena yang lagi 10 sudah dipinjam. Sehingga nilai 17 dikurang 9. Nah, 17 dikurang 9 berapa? Ya, 8. Kemudian bilangan puluhan tadi yang 40, sisa 30 dikurang 20. Jadi 10. Kemudian 100 tidak ada pengurangnya, sehingga tetap ditulis 100. Sehingga sisa kelereng milik Restu adalah 118 butir. Jadi 100 tambah 10 tambah 8. Yang kedua yaitu menggunakan cara bersusun panjang. Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, kemudian kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya. Restu punya 147 kelereng. Jadi angka 100 diletakkan pada bilangan ya ratusan. Kemudian 40 dan 7 pada satuan. Selanjutnya dikurangi 29. Jadi 20-nya pada bilangan puluhan dan 9 pada bilangan satuan. Dikurangi. Nah, bisa nggak 7 dikurang 9? Ya, tidak bisa karena bilangan yang dikurangi lebih besar, sehingga kita perlu meminjam pada bilangan puluhan. Jadi, angka 7 ini meminjam bilangan puluhan pada angka
puluhan 40. Jadilah 17. Berarti kalau satuannya 17, sehingga puluhannya berubah karena dikurangi 10. Jadi 30. Sehingga 147 dikurang 29 menjadi 130 tambah 17 dikurangi 29. 17 kurang 9 berapa? Ya, 8. 30 dikurang 20 berapa, anak-anak? Ya, 10. Kemudian 100 tidak punya pengurangan di sini ya, nilai pengurangan yang diajak sehingga tetap 100. Jadi, nilai akhirnya yaitu 118 kelereng. Nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan ya. Jadi selalu ketika anak-anak ketemu soal, jika nilai puluhannya yang pertama lebih kecil, itu harus kita meminjam di angka puluhan. Seperti contoh ini. Jadi 147, 7 tidak bisa dikurangi dengan 9 karena bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Sehingga bilangan 7 ini harus meminjam ke bilangan puluhan. Sehingga jadinya 17, puluhannya jadi 30. Sudah paham anak-anak? Yang terakhir yaitu pengurangan menggunakan cara bersusun pendek. Sama halnya dengan penjumlahan, cara bersusun pendek lebih gampang dibandingkan cara lainnya ya. Nah, yang pertama yaitu caranya anak-anak susun ke bawah bilangan yang akan dikurangi sesuai nilai tempatnya. 147 dikurang 29. Nah, ingat bilangan pertama nilainya lebih kecil dibandingkan bilangan kedua, sehingga kita perlu meminjam pada bilangan puluhan di depannya. Jadi, yang pertama langkahnya kurangkan nilai satuan. 7 kurang 9. Karena 7 kecil dipinjam 1, jadi 17. Selanjutnya 17 dikurang 9 berapa? 8. Nah, nilai 4 ini kita coret. Kenapa? Karena nilainya berkurang ya. Jadi berkurang 10 sehingga ditulis 3. 30. Jadi 3 dikurang 2 berapa? 1. Kemudian angka 1 turun ke bawah. Nilai ratusannya tetap. Sehingga hasil pengurangan 147 dikurang 29 adalah 118. Nah, sudah paham anak-anak? Jadi, sekian materi kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika anak-anak punya pertanyaan, anak-anak bisa WhatsApp guru atau tanyakan kepada orang tua di rumah. Sekarang kita lanjut ke tugas. Tugas hari ini yaitu soal penjumlahan sebanyak 2 soal, sedangkan soal pengurangan sebanyak 3 soal. Nah, anak-anak silakan tugas matematika dikerjakan pada buku latihan matematika jawaban saja dengan cara bersusun pendek. Jadi, anak-anak bisa kumpulkan di WhatsApp atau Classroom jika sudah selesai. Selamat mengerjakan, dan sampai jumpa ke pelajaran selanjutnya.